Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angelin Magdalena, Brigita Kusuma, Farah Adilah, Pramudia Gunawan, Windy Oktaviani, dan Zulfikar Arafian. Kali ini kami akan membahas tentang tantangan dan peluang Big Data. Materi kali ini yang akan kami bahas yang pertama adalah tantangan pada privasi dan security Big Data. Kedua adalah tantangan komputasi data besar dan tidak terstruktur serta streaming. Yang ketiga adalah identifikasi peluang Big Data untuk masalah bisnis. Langsung kepada materi, tantangan privasi pada Big Data. Dalam Big Data ini, privasi menyangkut pada keamanan data seseorang agar tidak disalahgunakan oleh orang yang telah diberikan datanya dan dirahasiakan agar tidak diketahui orang lain. Privasi ini bisa dalam bentuk riwayat perjalanan, data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nama orang tua, serta kata sandi. Pelanggaran privasi ini banyak terjadi diakibatkan oleh kecerobohan dan kelalaian dari pengguna atau pemilik dari privasi itu sendiri dibandingkan dengan pihak penerima data. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai penyalahgunaan informasi pribadi oleh orang lain diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun, dalam undang-undang ini tidak termasuk pelanggaran jika telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan untuk digunakan datanya. Kemudian kami memberikan langkah-langkah untuk meminimalisir pelanggaran privasi. Yang pertama adalah membuat kata sandi atau password yang kuat dan unik. Kedua adalah menghapus riwayat-riwayat perjalanan atau penelusuran setelah digunakan, memblokir iklan, lalu membuat atau memiliki akun atau email cadangan, menggunakan mode tersembunyi ketika berselancar di internet, serta tidak memakai kata sandi yang sama di berbagai platform atau aplikasi. Selanjutnya ada tantangan keamanan pada Big Data. Keamanan pada Big Data merupakan masalah yang berhubungan dengan bagaimana data yang sudah diperoleh dijaga sebaik mungkin agar tidak bocor ke pihak lain atau pihak ketiga yang nantinya bisa disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Saat ini, mengenai penggunaan cloud atau penyimpanan awan untuk meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas serta membuat transformasi digital menjadi lebih mudah. Penyimpanan cloud ini memiliki hal positif, yaitu file tidak akan hilang atau rusak, media penyimpanan tidak mudah rusak, bisa diakses melalui perangkat apapun. Namun, di balik itu semua juga ada hal negatifnya, yaitu membutuhkan akses internet, rentan terhadap peretasan, dan terikat dengan ketentuan penyedia layanan. Sistem keamanan pada cloud memang tidak bisa lepas dari 3 hal, yaitu orang yang menjalankan, kebijakan, dan privasi. Ancaman dengan adanya tren penggunaan cloud yang ternyata akan mempengaruhi beberapa teknologi lainnya, diantaranya Internet of Things atau IoT. Nah, dengan banyaknya data yang ada di dalam Big Data, maka data tersebut juga rentan terhadap pembajakan atau pencurian yang dapat digunakan untuk tindakan kejahatan seperti penipuan, pemerasan, peretasan, dan pencurian. Kebocoran data ini seperti pada kasus Tokopedia dan Facebook, di mana kasus Tokopedia ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter yang bernama Under the Bridge. Menurut akun tersebut, data jutaan pengguna Tokopedia telah disebarkan di forum online. Peretasan yang disebutkan terjadi pada Maret 2020, dan sang hacker disebutkan memiliki lebih banyak data lagi di luar 15 juta pengguna yang telah disebar datanya. Data yang dikumpulkan termasuk nama pengguna, email, password yang tersimpan di dalam sebuah file database. Sedangkan pada kasus Facebook, kebocoran ini mengenai 419 juta data pengguna, termasuk 133 juta data pengguna Facebook dari Amerika Serikat, 18 juta pengguna dari Inggris, 50 juta pengguna dari Vietnam. Data pengguna Facebook yang terekspos ditemukan dan dilaporkan oleh TechCrunch. Lalu ada cara meminimalisir dampak kebocoran data. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap upaya phishing atau peretasan dengan penyertaan link atau tauntan. Yang kedua, menggunakan password atau kata sandi yang berbeda di setiap akun dan rajin mengubah secara berkala. Yang ketiga, mengakses situs yang aman dan terenkripsi. Yang terakhir, jangan memberikan OTP atau one-time password sembarangan. Selanjutnya ada tantangan komputasi Big Data. Belakangan, Big Data dipadukan dengan teknologi blockchain sebagai suatu solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Big Data. Dengan memadukan blockchain dan Big Data, maka setidaknya search untuk pengadaan enterprise data center bisa dikurangi. Dan celah keamanan data agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan bisa diminimalisir. Selain itu, tantangan lain dalam komputasi Big Data ada pada penyimpanan dan kualitas data.
Opsi penyimpanan data seperti data lakes atau warehouse umumnya digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data tak terstruktur dan terstruktur dalam jumlah besar dan dalam format aslinya. Data yang hilang, data yang tidak konsisten, konflik logika, dan duplikat data semuanya menghasilkan tantangan pada kualitas data. Opsi penyimpanan seperti cloud yang memungkinkan pengguna melakukan penyimpanan data dalam skala yang besar juga memiliki kelemahannya tersendiri, karena dengan hal tersebut, maka beberapa aplikasi dapat melacak dan mengakses banyak hal, seperti catatan pribadi, kontak telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada tantangan komputasi data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur direpresentasikan dalam berbagai bentuk, sehingga sangat sulit untuk dianalisa maupun diintegrasikan dengan sumber data lain. Padahal, jika kita dapat mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam menganalisa suatu permasalahan, akan memberikan pemahaman dan solusi yang lebih lengkap dan tepat sasaran. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk mengintegrasikan kedua jenis data tersebut. Dibutuhkan teknik maupun arsitektur yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa teknik yang bisa digunakan, salah satunya adalah text tagging annotation. Teknik tersebut merupakan teknik yang populer dalam natural processing technique untuk pre-processing data tidak terstruktur agar bisa dengan mudah diintegrasikan dengan data terstruktur. Selanjutnya ada streaming. Streaming adalah proses transfer data atau informasi dari suatu pengguna ke pengguna lainnya, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan, dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan. Streaming membuat penggunanya tidak perlu lagi melakukan proses pengunduhan, dan di sisi lain tidak akan menghabiskan media penyimpanan. Namun, kelemahan dari streaming ada pada sifatnya yang memerlukan banyak data, sehingga kualitas yang didapat pun bergantung pada banyaknya data yang digunakan. Selain itu, tantangan terbesarnya ada pada fungsionalitas dari penggunaan streaming tersebut. Fungsinya menjadi tidak lengkap, yang berarti produk dan layanan tidak akan pernah selesai, sehingga harus terus diperbarui. Selanjutnya, identifikasi peluang Big Data untuk masalah-masalah bisnis. Dalam memanfaatkan Big Data sebagai peluang, memanglah sangat sulit dilakukan karena terlalu rumit untuk pengelolaannya secara teknis. Namun, manfaat yang diberikan dari data-data tersebut sangatlah berguna. Kemudian, asal mula Big Data. Yang pertama, penggunaan internet. Biasanya, seseorang menjelajah dunia internet untuk mencari sebuah informasi yang dibutuhkan. Hasil pencarian tersebut disimpan, dan itulah merupakan data-data yang dapat dikumpulkan dan menjadi big data. Yang kedua, penggunaan smartphone. Seperti menggunakan aplikasi yang disimpan di smartphone, menyimpan record, telepon, message, dan juga penggunaan seperti GPS. Penggunaan GPS seperti Google Maps ini berisikan data-data seperti kemana seseorang akan pergi. Jika dikumpulkan, maka ini akan menjadi sebuah big data. Yang ketiga, sosial media. Dalam sosial media ini banyak data yang terkumpul, seperti apa saja yang dilihat, apa yang menjadi favorit, dan data tentang kontak di sekitar. Itu semua merupakan sebuah data yang terkumpul dan menjadi bagian dari big data. Yang keempat, digitalisasi media. Biasanya, seseorang mengunjungi sebuah website untuk streaming film, musik, dan bacaan-bacaan lainnya. Hal ini merupakan sebuah data dan semua itu disimpan oleh pihak yang mempunyai layanan dan dapat dijadikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan. Kemudian, hal yang harus dilakukan sebelum memanfaatkan Big Data. Yang pertama adalah integrasi data. Mengelola Big Data dengan cara data tersebut dikumpulkan dan digabungkan sesuai format yang beragam. Karena Big Data terdiri dari sekumpulan input yang berbeda-beda dan harus diproses dahulu. Contoh mengumpulkan data adalah data foto produk dari konsumen di media sosial. Jika sudah diproses, barulah data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perusahaan bisnis. Yang kedua, manage. Sebuah data harus disimpan dengan baik. Lalu dikarenakan sebuah big data terlalu memiliki kapasitas yang tinggi, maka harus disiapkan fasilitas untuk menampung data tersebut. Contohnya adalah cloud storage. Yang ketiga, analisis data. Sebelum melakukan analisis data, harus bisa membuat pemodelan data dengan machine learning dan artificial intelligence sehingga bisa dianalisis dengan baik. Jika big data sudah diolah dengan baik, maka akan menemukan banyak input, insight, dan penemuan baru yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Jika semua data sudah diolah dengan baik, maka sebuah perusahaan akan memanfaatkan big data tersebut untuk keperluan dan mengatasi masalah-masalah bisnis seperti
Yang pertama ada Customer Relationship Management atau CRM. Sebuah perusahaan pasti sangat menjaga hubungan dengan customer mereka. Dengan data yang sudah ada, CRM ini digunakan untuk melacak penjualan, leads, dan conversion rates. Perusahaan bisa melacak komplain dari customer dan sejarah pembelian. Dengan ini sangat berguna bagi perusahaan untuk memberikan penawaran yang sempurna kepada customer dan membantu mengelola marketing operasional agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua yaitu mengambil keputusan dan kebijakan bisnis. Big Data memberikan sebuah informasi yang detail dan akurat dari customer. Beberapa informasi tersebut, seperti tingkat kepuasan, komplain maupun masukan tentang produk yang diberikan. Dengan data tersebut, perusahaan akan mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang inovasi agar perusahaan mereka lebih sempurna. Dan yang terakhir yakni meningkatkan inovasi. Big Data memberikan informasi tentang hal yang sedang tren pada saat itu. Dengan data ini, maka bisa menganalisa pasar hingga dapat meningkatkan inovasi sebuah perusahaan guna meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga, barang atau jasa yang diberikan tidak tertinggal oleh zaman dan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat. Kemudian dengan ini juga dapat menganalisis sebuah risiko dalam penjualan. Selain itu, dengan Big Data ini dapat menerapkan harga yang pas sesuai dengan produk dan layanan yang diberikan. Jadi, potensi penggunaan Big Data untuk kemajuan bisnis itu nyata dan tanpa batas. Hasil analisis Big Data dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan mendorong pertumbuhan untuk keunggulan yang kompetitif. Potensi data besar yang disediakan pada kemampuannya untuk menghadirkan perspektif dan peluang baru dari jumlah besar data yang selama ini belum digunakan dengan pemroses data konvensional. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.